kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita bahas. Simak. Di materi Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama ada konsep negara kesatuan. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara memiliki kekuasaan memaksa dalam mengatur individu atau kelompok masyarakat supaya tujuan negara tercapai. Tujuan negara secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris atau negara tunggal, yang berarti negara yang tidak terdiri dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala tataran pemerintahan pusat. Inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat keluar dan ke dalam, dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua bentuk, yaitu negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menghendaki bahwa seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan dan perintah dari pemerintah pusat tersebut. Sedangkan negara kesatuan dengan desentralisasi adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang disebut daerah otonom. Sebuah negara dikatakan negara kesatuan apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Yang kedua, konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di negara hanya satu. Yang ketiga, tidak mengenal istilah negara bagian, dalam kurung tidak ada negara dalam negara. Yang keempat, hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. B. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi mutlak dari setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, melaksanakan penerbitan atau law and order, upaya dalam pencapaian tujuan bersama dan mencegah konflik di masyarakat sehingga terciptanya kestabilan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi kepentingan yang harus dicapai oleh negara-negara baru atau merdeka. Yang ketiga, ada pertahanan, fungsi negara untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman rakyat dari kemungkinan adanya serangan negara lain. Dalam menjalankan fungsi negara membentuk angkatan perang dan memfasilitasi peralatan pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum melalui badan-badan peradilan. Berdasarkan pemikiran para ahli keterangan tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga, negara memiliki fungsi reguler dan fungsi agent of development. Yang pertama ada fungsi reguler. Fungsi reguler atau fungsi utama untuk melakukan tugas-tugas yang hasilnya dapat langsung dirasakan rakyatnya. Fungsi reguler suatu negara terdiri dari 4 macam, yaitu sebagai berikut. A. Politikal, yaitu menciptakan ketertiban, ketenangan, pertahanan, dan keamanan. 2. Legal state, yaitu mengatur tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui peraturan-peraturan. Yang ketiga ada administratif, yaitu fungsi melaksanakan asas demokrasi di mana rakyatnya adalah
pemegang kekuasaan yang pelaksananya dilakukan melalui wakil-wakil rakyat. Yang keempat ada diplomatikal, yaitu fungsi melakukan hubungan baik dengan negara lain di dunia. Yang kedua ada fungsi agent of development. Negara memiliki kewajiban menjadi pendorong inisiatif rakyatnya dalam upaya melakukan perubahan dan pembangunan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam hal ini, negara memiliki dua peran, yaitu sebagai stabilisator dan inovator. Peran stabilisator dijalankan negara untuk menciptakan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. C. Karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepormo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejarah dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Menurut Sepormo, integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Hal ini antara lain seperti yang dimukakan oleh Muhammad Yamin, yaitu kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. 1. Pertama adalah unitarisme sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan unitarisme dalam penggerakan perjuangan pada saat itu. 2. adalah agar tidak memberi kesempatan bagi provinsionalisme yang mengklarifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dan daerah lain. 3. Fakta bahwa tenaga pelajar kebanyakan berada di Jawa sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara federal, mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. 4 adalah wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal. Yang kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Definisi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI merupakan negara yang proses terbentuknya dengan didasari semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari sebuah bangsa yang sudah lahir terlebih dahulu, yaitu bangsa Indonesia. Kelahiran bangsa Indonesia terjadi pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan perwujudan komitmen kebangsaan yang ingin mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa Indonesia. Dalam landasan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia, bangsa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua hal yang menyangkut kepentingan umum harus diatur dalam hukum, tidak terkecuali untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara Kesatuan Republik Indonesia seperti berikut ini.
1. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 5. Pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Faktor pembentuk NKRI. Dilihat dari sejarahnya, faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah. Adapun faktor-faktor penting membentuk bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membenteng dari Sabang sampai Merauke. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.